Bapak Ignatius Jonan namanya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, dikenal sebagai Bapak Revolusi Kereta Api Indonesia. Lahir di Singapura 21 Juni 1963, melanjutkan pendidikan SMP di Santo Yosef Surabaya, menamatkan pendidikan SMA di SMA Katolik St. Louis I Surabaya, menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Erlangga Surabaya, serta menyelesaikan pasca sarjana The Fletcher School of Law and Diplomacy Taft University Amerika Serikat. Beliau menjadi Menteri Perhubungan sejak tahun 2014 hingga 2016, menjadi Menteri ESDM sejak tahun 2016 hingga 2019. Pak Ignatius Jonan juga terkenal sebagai tokoh yang terus menerapkan perwujudan nilai-nilai berakhlak sebagai seorang visioner dan juga sebagai seorang pimpinan. Yang pertama, ada orientasi pada pelayanan. Bapak Ignatius Jonan terus memperhatikan dan mendengarkan masukan langsung dari masyarakat dan memulainya dari hal-hal yang kecil namun berdampak besar, seperti peningkatan kebersihan toilet di stasiun yang kemudian berkembang kepada pembenahan layanan-layanan lain. Meningkatkan kualitas dan pelayanan, Bapak Jonan terus melaksanakan berbagai langkah konkret dalam pelayanan publik kereta api. Nilai akuntabel Bapak Ignatius Jonan adalah komitmen bahwa kepemimpinan bukan soal popularitas, melainkan tanggung jawab, menekankan integritas, transparansi, dan keberanian mengambil keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan demi kepentingan publik. Lingkungan yang akuntabel dari segi kepemimpinan, yaitu menjadi pemimpin yang dapat menginspirasi orang lain, menekankan pada transparansi dalam mengambil keputusan sehingga masyarakat memahami alasan dibalik kebijakan tersebut. Nilai kompeten dalam berakhlak tampak jelas pada masa kepemimpinan Ignatius Jonan menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Ia menerapkan standar keselamatan ketat pada transportasi laut, udara, serta perkereta-apian, masuk audit menyeluruh dan penegakan aturan tanpa kompromi. Dengan penguasaan teknis, putusan berbasis data, serta evaluasi berkelanjutan, Jonan menunjukkan bahwa kompetensi ASN berdampak langsung pada keselamatan publik dan kualitas pelayanan negara. Nilai harmonis dalam diri Bapak Ignatius Jonan tercermin dari sikapnya yang menghormati keberagaman serta menjunjung tinggi toleransi dalam lintas agama maupun kehidupan sosial. Dalam kepemimpinannya sangat memperhatikan kesejahteraan orang lain dan berfokus untuk kepentingan pribadi. Begitu Bapak Ignatius Jonan mampu membangun hubungan kerja yang baik dan kolaboratif dalam organisasi sehingga menciptakan suasana kerja yang harmonis dan pelayanan publik yang berkualitas. Bapak Ignatius Jonan menunjukkan loyalitas tinggi kepada negara dengan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan politik. Hal ini terlihat dari reformasi di PT Kereta Api Indonesia serta kebijakannya saat menjabat sebagai menteri. Ia mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan bangsa, popularitas, serta menegakkan aturan secara tegas dan konsisten. Nilai adaptif terlihat jelas saat Bapak Ignatius Jonan mengubah sistem antrian tiket secara langsung menjadi tiketing online dengan aplikasi KAI Akses. Inilah esensi adaptif, terus berinovasi dan menjawab tantangan perubahan zaman. Nilai kolaboratif terlihat jelas saat Bapak Ignatius Jonan berhasil memperbaiki sistem PT KAI yang lahir dari kerjasama lintas pihak, bukan keputusan sepihak. Sebagaimana terlihat pada proyek perbaikan toilet kereta api melalui kolaborasi tim internal KAI yang dibentuknya dengan PT Inka untuk menghasilkan solusi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dari hal ini, ASN dapat memetik pelajaran bahwa kolaborasi yang terbuka dan saling menghargai keahlian mampu melahirkan kebijakan pelayanan publik yang efektif dan berdampak nyata. Bapak Ignatius Jonan merupakan pemimpin yang memiliki nilai-nilai ASN berakhlak. Hal ini terlihat jelas dari komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor transportasi, dan juga berpandangan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, sikap, karakter, dan etos kerja dari Bapak Ignatius Jonan wajib dan layak untuk diteladani oleh seluruh ASN sebagai upaya mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Tentu banyak sekali yang bisa kita petik dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN yang berakhlak dari sosok Ignatius Jonan. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas, berorientasi pada pelayanan publik, dan berhasil membawa transportasi besar dalam dunia perkeretaapian Indonesia. Dalam masa jabatannya, Jonan fokus memperbaiki pelayanan publik, keselamatan transportasi, dan efisiensi birokrasi di sektor perhubungan. Mari sama-sama kita menjadi ASN yang berakhlak seperti sosok yang sangat menginspirasi, yaitu Bapak Ignatius Jonan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.